Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mirza Wahyuni, mahasiswa dari jurusan Keperawatan Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan jiwa, kali ini kita akan belajar bersama lagi dengan judul pembelajaran konsep teori harga diri rendah. Kira-kira apa harga diri rendah? Daripada penasaran, langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas. Yang pertama, ada definisi harga diri rendah. Harga diri rendah adalah perasaan tidak berharga, tidak berarti, dan rendah diri yang berkepanjangan akibat evaluasi yang negatif terhadap diri sendiri atau kemampuan diri. Adanya perasaan hilang kepercayaan diri, merasa gagal karena tidak mampu mencapai keinginan sesuai ideal diri. Berikut, proses terjadinya harga diri rendah. Ada dua faktor yang menjelaskan tentang proses terjadinya harga diri rendah, yaitu yang pertama, ada faktor predisposisi. Terjadinya harga diri rendah adalah penolakan orang tua yang tidak realistis, kegagalan berulang kali, kurang mempunyai tanggung jawab personal, ketergantungan pada orang lain, ideal diri yang tidak realistis. Faktor yang kedua, ada faktor presipitasi. Terjadinya harga diri rendah secara situasional. Berikut etiologi atau masalah dari harga diri rendah menurut Hawarid. Etiologi atau masalah harga diri rendah yaitu yang pertama ada faktor predisposisi, meliputi perkembangan individu, dan adapun tanda dan gejala harga diri rendah yaitu yang pertama ada mengejek dan mengkritik diri sendiri. Yang kedua, merasa bersalah dan khawatir, menghukum atau menolak diri sendiri. Yang ketiga, mengalami gejala fisik, misalnya tekanan darah tinggi. Selanjutnya, komplikasi pada harga diri rendah meliputi isolasi sosial. Yang kedua, perilaku kekerasan. Ketiga, halusinasi pendengaran dan halusinasi penglihatan, serta waham. Berikutnya, dalam meningkatkan harga diri klien diperlukan peran serta dalam keluarga, antara lain yang pertama menjalin hubungan saling percaya, yang kedua memberi kegiatan sesuai kemampuan klien, ketiga meningkatkan kontak dengan orang lain, yang keempat menggali kekuatan klien, yang kelima mendorong klien untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya, yang keenam membantu melihat prestasi, mengenal harapan dan kemampuan klien. Adapun mekanisme coping dari harga diri rendah ialah upaya yang ditujukan untuk penataksaan stres, termasuk upaya penyelesaian masalah langsung mekanisme pertahanan ego yang digunakan untuk melindungi diri. Yang pertama ada pertahanan jangka pendek, yang meliputi aktivitas yang memberikan pelarian sementara dari krisis identitas diri, misalnya mendengarkan musik, menonton televisi. Kedua, aktivitas yang memberikan identitas pengganti sementara. Ketiga, aktivitas yang sementara menguatkan atau meningkatkan perasaan diri yang tidak menentu. Yang keempat, aktivitas yang merupakan upaya jangka pendek untuk membuat identitas di luar dari hidup yang tidak bermakna pada saat ini, misalnya penyalahgunaan obat. Yang kedua, ada pertahanan jangka pendek yang meliputi penutupan identitas, adalah adopsi identitas prematur yang diinginkan oleh orang yang terdekat tanpa memperhatikan keinginan, aspirasi, atau potensi diri individu. Yang kedua, identitas negatif adalah asumsi identitas yang tidak sesuai dengan nilai dan harapan yang diterima masyarakat. Yang ketiga, mekanisme pertahanan ego termasuk penggunaan fantasi, disosiasi, isolasi, proyeksi, penglihatan, splitting, berbalik marah terhadap diri sendiri, dan amuk. Yang terakhir ialah komponen dari harga diri rendah. Konsep diri terdiri atas komponen-komponen berikut ini. Yang pertama ada citra tubuh atau body image, yang kedua ideal diri atau self ideal, yang ketiga ada identitas diri atau self identity, yang keempat ada peran diri atau self role, yang kelima ada harga diri atau self esteem. Harga diri bukan terletak pada apa yang Anda ucapkan, melainkan apa yang bisa Anda buktikan. Di kesempatan selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep asuhan keperawatan harga diri rendah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Kepada Allah saya mohon maaf dan mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.